Oke, semuanya udah bisa dengar suaraku jelas? Baik, aku cek dulu. Yang belum Jatniel sama Rendra ya. Oke, Jat. Oke, bisa ya. Udah bisa kedengaran jelas semua. Oke, aku akan bagikan layar. Nah, aku akan bagikan layar. Terus, oke. Semuanya bisa lihat layar aku? Bisa Kak. Oke, kita masuk di modul random and time. Modul random and time ini adalah materi baru dan mulai materi yang sangat advance. Yang advance, bukan sangat advance, tapi advance. Kenapa advance? Karena ini udah kita masuk ke materi di programmer profesional. Modul random and time. Oke, pesanan baru. Kalian siapa yang ngefans bola di sini? Ngikutin bola Liga Champion. Aku Kak. Gimana MU? Ngefans sama MU nggak? Enggak Kak, 7-0. Sudah. Oke, jadi gini teman-teman. Ini entah dalam pertandingan bola atau pertandingan semuanya, itu kan diacak antara siapa bertemu dengan siapa atau kompetisi. Kalian lihat-lihat kompetisi gitu. Tim A, tim B, tim C sama tim D. Atau ada sepak bola Manchester United, Liverpool, Real Madrid sama Chelsea. Katakanlah kayak gitu. Itu kan diacak teman-teman. Jadi siapa melawan siapa itu akan diacak kan, bener nggak? Kalau ke kompetisi lomba, siapa yang pernah lomba? Nah, tim A lawan tim C atau tim B atau tim D itu kan diacak, bener nggak? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian main game pernah nggak? Lawan komputer lah, katakanlah komputer. Nah Nah, Kak. nah main game lawan komputer gitu, Mobile Legend lah katakanlah. Itu musuhnya lewat mana? Bukan multiplayer ya, lawan komputer yang custom. Kalian musuhnya lewat mana? Itu kan diacak juga, bisa lewat atas, bawah atau tengah. Bener nggak? Atau lebih gampang lagi, kalian pernah main Candy Crush nggak? Atau Zuma? Nah Kak. Tahu game kan, Zuma kan? Itu bolanya itu ada warna-warna apa aja, ngacak kan dia. Bener kan? Bolanya itu bisa ada warna merah, hijau, kuning atau biru. Nah ini loh, coba aku liatin Zuma ya. Siapa sih yang nggak tahu Zuma? Nah ini loh Zuma. Nah ini Zuma. Eh, open link in open image in new tab. Nah ini Zuma ini. Ini bolanya yang ada di merah, di kataknya ini warnanya apa aja itu ngacak kan? Sesuai nggak? Bisa aja random. Bisa aja kalian dapat hijau, bisa dapat biru, bisa dapat kuning, bisa dapat merah. Bener nggak? Ya Kak. Ngacak kan? Nah ini yang akan kita program teman-teman. Kita mengprogram eh, program yang acak. Namanya apa? Random. Oke. Kita coba lagi ya. Nah, pesanan baru. Contohnya kayak gini. Oke. Halo Kak. Halo Daniel. Oke. Oke, lanjut aja. Oke. Nah, pesanan yang acak ini, katakanlah kalian suruh memasukkan tim kayak Liga Champion tadi.
kalian memasukkan tim, ada tim yang berpartisipasi itu ada 2 tim. Ada tim A dan tim B. Kalian suruh memasukkan tim dulu. Banyaknya tim yang berpartisipasi berapa? 11. Oke ya. Oke, aku mute dulu ya yang tempatnya. Oke, aku mute dulu ya punya Jatniel ya. Oke. Nah, banyaknya tim yang berpartisipasi berapa? Katakanlah ada 12. Ini akan diacak, teman-teman. Ini akan diacak. Tim berapa ketemu sama tim berapa itu akan diacak. Oke ya. Misalnya kalian ada Liga Champion nih, 16 besar. 16 besar. Si tim 1 sama tim 2 yang akan bertanding itu akan diacak. Bisa aja tim 5, bisa aja tim 6, dan bisa aja tim mana saja akan bertemu lawannya. Gitu. Jadi kita memprogram program yang acak, yang kita tidak tahu, komputer juga tidak tahu, karena ini tugasnya diacak. Kayak main dadu itu loh, kalian lempar dadunya, ketika jatuh itu kan kalian nggak tahu, sebelum kalian jatuh dapat angkanya kan nggak tahu angkanya itu berapa, bener nggak? Nah, kita akan memprogram program yang seperti itu. Sampai sini konsepnya, paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu nggak? Halo Kak, maaf aku baru join. Oke, nggak apa-apa, Rendra. Sambil nyusul ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ya. Lanjut. Modul random. Modul random itu adalah modul yang acak. Kita akan belajar menulis modul dulu yang awal. Nah, modul itu apa? Modul itu program yang udah dibuat oleh orang lain. Jadi kita tinggal menggunakan program itu. Contohnya, kalian pernah belajar curtul nggak sih, kura-kura? Di dalam Python. Awal-awal dulu, pas Yang kura-kura jalan gitu kan. Nah, itu kan ada from turtle import. Nah, itu namanya modul. Jadi kita ambil program dari luar, terus kita masukkan ke dalam program kita. Itu namanya modul. Nah, modul ini biasa disebut library juga. Nah, sekarang kita akan belajar modul random. Nah, ini kita akan belajar modul random. Modul random ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat membuat program kita itu jadi bekerja dengan acak. Contohnya kayak main dadu tadi. Dadu kamu lempar, kamu kan nggak tahu itu akan ada angka berapa. Taunya gimana? Kalau dadunya udah berhenti kan? Atau taunya kalau program kita udah selesai. Nah, kita nanti akan membuat program yang seperti dadu itu. Jadi bisa aja acak. Angkanya kita nggak menentu. Kita nggak bisa tentuin angkanya. Karena ini akan diacak. Oke, lanjut. Modul random. Untuk membuat random itu kita akan membuat nilai-nilai acak. Kita akan belajar fungsi random. Ini untuk mendapatkan bilangan bulat secara acak. Bilangan bulat itu terdiri dari A dan B. Lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Nanti aku akan ajarin. Random itu untuk mendapatkan bilangan bulat secara acak. Nah, random itu untuk membuat angka desimal dari 0 ke 1. Jadi ini untuk membuat bilangan acak. Ini untuk mengambil dan ini untuk membuat. Lanjut. Oke. Untuk menyambungkan modul kita gunakan import from random import. Nah, kita gunakan ini ya. Ini aku akan kasih fotonya ke kalian. Oke. Nanti aja deh. Ini nggak usah. Nanti aja. Nah, misalnya gini. Untuk mendapatkan bilangan acak, teman-teman, kita masukkan aja from random import random. Nah, ini
Atau bisa aja from random import. Misalnya contohnya kayak gini teman-teman. Kita mau mendapatkan bilangan acak lotre dari nomor 1000 sampai 999. Nah, kita buka dulu ya teman-teman ya contohnya ya. Nah, ini kita katakanlah from import random bintang. Ini kita menulis modul dulu. Masih ingat kan menulis modul? Dulu pernah diajari di Turtle. Oke. Menulis modul dulu from random import. Setelah itu kita baru tulis misalnya variabelnya apa? Bebas ya. Variabelnya bebas. Katakanlah nomor lotre. Nomor lotre sama dengan rumusnya apa? Randin. Untuk mengambil kata dari angka tertentu. Oke ya, untuk mengambil kata dari angka tertentu. Misalnya kamu mau mengambil kata berapa? Angka berapa? Kamu mau mengambil angka 1 sampai 50. Gini. Oke, ini untuk mengimport modul dan ini untuk mengambil mengambil angka dari angka 1 sampai 50. Ini akan diacak. Gitu. Oke. Sesudah itu kita print aja nomor lotre. Gitu. Bisa dipahami dulu nggak ini? Ketika kita jalankan, apa yang akan terjadi? Oh, from import random. From import random kan. From random import. Sorry, kembali. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya si angka 1 sampai 50 ini akan dipanggil. Nah, tapi ketika kita play dia terus berbeda. Nah, beda kan? Beda terus kan? Kok bisa beda-beda, Kak? Ya bisa. Karena ini random atau artinya random. Asalkan dia masih angka 1 sampai 50. Dia bisa aja beda-beda terus. Kayak kalian ambil giliran itu loh. Giliran ambil lotre itu loh. Kan misalnya kalian pernah ini nggak ambil lotre ya? Ada nomor undian gitu. Nah, kalian kan nggak tahu kan? Biasanya ya kertas di teko-teko itu loh. Nah, Yang mana? Ambil nomor undian di suatu bunderan gitu. Ada kertas di teko-teko gitu. Terus nanti kalian ambil secara acak itu loh. Pernah nggak? Jadi gini, ada kertas di sini, bentuknya gini, ada mangkok gini. Ini ada kertas kecil-kecil. Nah, kalian tuh ambil nanti dari sini tuh loh. Oh iya. Oh iya. Tahu kan? Itu kertas kecil-kecilnya itu digulung-gulung ya, Kak? Yang kertas kecilnya digulung-gulung itu loh. Nah, itu konsepnya sama dengan ini. Kalau ini versi programmernya. Jadi kan kita nggak tahu kan angkanya itu kita dapat angka berapa, kita kan nggak tahu. Berarti kita random 1,50 atau kita bisa acak angka itu. Masuk nggak sampai sini? Masuk ya. Lanjut. Nah, ini kita akan program ini. Nah, kita akan memprogram apa? Kita akan memprogram kita memasukkan banyaknya tim yang berpartisipasi. Nanti tim yang berpartisipasi itu misalnya 11 atau 12. Jadi nanti akan tim berapa, akan ketemu tim berapa. Seperti yang aku udah contohin tadi loh. Kalian memasukkan banyaknya tim yang berpartisipasi. Misalnya yang berpartisipasi 12.
nanti 12 tim itu akan diacak. Tim berapa akan melawan tim berapa. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Bisa Kak. Oke, ini aku kasih catatannya ya. Catatan yang mana tadi? Apa? Catatan apa tadi? Ini nih aku kasih nih. Oke. Nah, oke langsung aja kita coba. Nih. Oke, aku kopas aja biar cepet ya. Ini juga biasa bisa from random import, gini juga bisa. Gini juga bisa. Nah, kita disuruh memasukkan banyaknya tim yang berpartisipasi dulu. Nanti banyaknya tim yang akan berpartisipasi ini akan diacak sama Rendin. Rendin kan gunanya untuk apa? Untuk mengacak. Oke ya. Untuk mengacak kita dapat di nomor berapa? Kita tulis Rendin lalu 1, total. Artinya apa? Jadi dari 1 sampai total tim yang berpartisipasi. Misalnya kita masukkan 12, ya berarti dari 1 sampai 12. Kalau kita masukkan 15, berarti dari 1 sampai 15. 15. Bisa dipahami nggak? Bisa Kak. Bisa Kak. Nah, kita masukkan dulu ya, teman-teman ya. Tim yang berpartisipasi katakanlah 12. Aku enter. Nanti tim berapa akan ketemu sama tim berapa? Kok bisa? Ini. Jadi tim partisipan 1 kan ini udah diacak tadi. Yang kedua akan juga diacak. Tim partisipan 2 ini juga udah diacak sama Rendin. Berarti nanti tim berapa akan ketemu tim berapa? Tim 10 akan ketemu sama tim 5 gitu. Di sini. Katakanlah di sini aku tulis saja VS versus. Aku masukkan kayak Liga Champion 16 besar. Aku enter. Nanti tim 1 akan bertemu dengan tim 2. Tentunya ini acak. Nah, ini acak, teman-teman. Kenapa acak? Karena kita menggunakan apa? Rendin. Karena kita menggunakan Rendin. Jadinya acak. Gitu. Bisa dipahami? Ya, kalau random itu nggak acak ya Kak? Kalau kamu nggak pakai Rendin, nih, ya nggak bisa acak. Misalnya kayak gini. Ini kamu ilangin Rendinnya, jadinya nggak bisa acak nanti. Rendin ini artinya acak. Oke, lanjut. Ini sama ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita suruh memasukkan nama atlet. Nama atlet ini ketika kita masukkan, kira-kira atlet ini ada di tim berapa? Kalian yang hitung. Ini aku kasih catatan buat kalian. Nah, kalian yang hitung. Oke, aku kopas aja. From random import Rendin. Nah, ini harus selalu ditulis ya. Ini harus selalu ditulis. Atau aja bisa from random import bintang. Ini juga bisa. Oke, gini juga bisa. Nah, teman-teman, kita harus menulis nama atlet. Nah, nama atlet itu bisa ada di tim berapa dan berapa. Oke. Atlet yang kita tulis itu bisa aja ada di tim berapa atau tim berapa? Berapa? 1 sama 2. Pinter. Ya, benar. Bisa aja nama atlet yang kita tulis itu bisa aja ada di tim nomor 1 atau nomor 2. Misalnya nama atletnya siapa? James. James ada di tim 2. Ronaldo ada di tim 2 lagi. Messi ada di tim 2 lagi. Kok nggak pernah tim 1? Karena ini random ya. Terus siapa? Misalnya Mbappe ada di tim 2 lagi. Terus wah nggak pernah tim 1. Mbappe terus misalnya Neymar. boleh.
Nah, dia baru ada di tim 1. Jadi, ini nggak pasti. Kenapa bisa nggak pasti teman-teman ini? Ada di tim 1 dan 2 ini. Kenapa bisa nggak pasti? Karena pakai Rendin kan. Karena pakai Rendin gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, sekarang aku akan bahas beberapa soal ya. Ya Kak. Oke, aku akan bahas beberapa soal. Go ahead, angka, acak. Ini aku skip aja. Nah, ini nggak ada auto checknya ya teman-teman ya. Ini nggak ada auto checknya. Jadi walaupun nggak kalian kerjakan aja bisa hijau semua, tapi nggak boleh kayak gitu ya. Jadi walaupun kalian nggak kerjakan, ini bisa hijau, bisa aja hijau semua. Jadi nanti aku akan cek satu-satu ya. Oke, ini kalian kerjakan dulu. Nah, ini nomor 1 salah nih. Ini harusnya apa? Rendin. Rendin. Rendin atau bintang? Rendin boleh, bintang boleh. Sip. Nah, nomor 6 ini salah. Salahnya di mana? Rendin. Enggak. If ini harusnya ada, angkanya ada berapa? Oh, angkanya 2 kali. Sama dengannya. Nah, ini harusnya ada 2 kali ya. Nah, angka sekarang is not defined. Nah, ini permasalahannya bukan di angka baris nomor 5-nya enggak ya, baris nomor 4-nya. Sebelum Rendin kita harus tulis apa? Titik-titik sama dengan Rendin. Nah, harusnya kita Angka tulis sekarang. apa? Angka sekarang. Angka sekarangnya udah, ini 1010. Oke. Berarti kita harus tulis variabelnya apa? Angka, From random import. bener, angka sekarang. Oh, Nah, oke. Kita tulis angka sekarang. Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Nah, ini aku bahas kalian nomor 4. Nah, kita di sini harus menulis, oke, kita menulis nomor balapan. Nah, nomor balapan itu nanti bisa ada di partisipan 1 atau partisipan 2. Itu akan random ya nanti. Berarti di sini kita bikin rendinnya dulu. Cara bikin rendin, kita bikin variabelnya dulu. Kita bikin apa variabelnya? Nomor balapan nih harus kita random dulu. Berarti kita bikin variabelnya apa? Bebas namanya. Apa? Ada yang mau? Partisipan 1. Partisipan aja. Atau jangan partisipan. Karena yang di random itu kan nomor balapannya. Berarti variabelnya namanya nomor balapan gitu aja. Sama dengan kalau kita mau random itu kita tulis apa? Rendin. Rendin. Nah, ini pilihannya ada angka berapa dan angka berapa aja sih? 1. 2. Nah, 1,2. Baru bener kata kamu tadi. Kita tulis dulu. Print apa? Nih. Nomor Anda adalah Print nomor Anda adalah terus titik 2, koma apa? nomor balapan. Nomor balapan. Nah, habis itu bawahnya bikin if.
If else ya. Oh, If nomor balapannya sama dengan berapa? Ini kan ada dua kemungkinan nih. Jika nomor balapannya 1, dia kan berarti kita tulis apa? 1 ya. Randy. 1. Maka dia akan, ini aku kasih tahu ya. Partisipan balapan dia akan bertambah jadi 1. Maksudnya apa Kak? Kayak gini. Ini kan kalau kamu dapat nomor 1, ini kan partisipannya balapan jadi nomor 1. Bener gak? Misalnya kamu masukkan nomor. Kalau nomornya 1, itu kamu bertambah partisipannya jadi nambah lagi nomornya. Partisipan balapannya dia nambah 1, partisipannya nambah 1 lagi, nambah 1 lagi, nambah 1 lagi. Tapi kan bebas, bisa 1, bisa 2. Jadi random. Yang bawah, kalau ada if ada apa berarti? else. Nah, else. Sekarang kan partisipan balapan 1 udah. Sekarang gantian apa? Partisipan balapan 2. Partisipan balapan 2, pintar. Ditambah berapa? 2. Tambah 1 juga. Karena satu nomor ini satu partisipan. Berarti ditambah 1. tambah 1. Baru kita cetak. Bawahnya baru kita bikin print. Ini bawahnya apa? Partisipan balapan 1 adalah partisipan balapan 1 adalah 2. titik 2. Ini mengambil variabel dari ini aja. Partisipan balapan 1. Nah, mengambil variabel dari ini. Ini kan udah ditambah nanti. Terus yang bawah juga partisipan balapan 2 adalah partisipan balapan 2. Gitu teman-teman. Kita coba ya. Nomornya masukkan nomor balapan. Ya. Nah. Oh, sorry. Ini harusnya plus sama dengan ya. Kok nggak mau? Plus sama dengan, sorry. Oke. Ini masukkan nomor balapan ya. Nah, ini akan bertambah. Ini bertambahnya random ya. Jadi bisa yang nambah partisipan 2 atau partisipan 1. Kita coba lagi, ya lagi. Nah, yang nambah sini lagi. Kita coba lagi. Yang nambah sini. Kita coba lagi. Nah, ini bertambahnya random ya. Jadi bisa nambah yang atas, bisa nambah yang bawah. Karena acak. Oke, gitu. Habis itu kita stop. Gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak? Bisa ke From import Bisa. bintang juga bisa. Oke, from import bintang juga bisa. Ini. Oke, gitu teman-teman. Nah, acak ya. Oke. Oke gitu. Kita lanjutkan. Kita kerjakan aja nomor 1 sampai 5, teman-teman. Waktunya 20 menit ya. Oke, good luck. Ya. Oke, good luck. Selamat ngerjain semuanya, share screen. Screen ya kak. Iya, hari ini masuk semua ya. Bagus. Oh iya, nomor 1 aku kasih tahu jawabannya ya. Ini jawabannya. Jawabannya itu yang from random import, import random, sama from random import random. Ya, Asmi? Ini yang makan. Iya, nomor 5. Ya. Iya benar teman-teman.
Oke, bentar ya Asmi ya. Kayaknya internetnya agak down. Oke, coba Asmi balik lagi. Di reload coba. Mm. Tunggu dulu, jangan di reload lagi dah. Oke. Oh, tadi udah bisa. Oke. Nah, sini aku bimbing aja. From random import bintang. From random import random yang tengah itu nomor 3. Sama import random bawah sendiri. Sama bawah sendiri. Oke. Iya. Ini emang nggak ada auto checknya kak? Iya, emang nggak ada auto checknya. Sini kalau udah sini aku cek. Emang random. Coba kamu jalanin Averos. Bisa nggak kamu play aja? Oh iya udah, bener tuh. Kita Iya, emang nggak ada auto checknya. Jadi walaupun nggak kalian kerjakan, dia bisa centang semua. kak, kalau ini benar nggak kak? Coba aku cek dulu ya satu-satu ya. Coba, ini bener sih ini. Oke. Oke kak. Oke. Coba Jatniel, punya kamu tadi udah bener belum? Kayaknya udah ya. Nanti aja deh, aku cek ya. Nah, kalau ini belum ya. Jadi itu sebelum Randin di baris nomor 4, Jonathan. Baris nomor 4 sebelum Randin itu harus diubah dulu. Kasih apa? Baris nomor 4. Nah, sebelum Randin, sebelum itu. Kasih variabel apa? Yang not defined tadi apa? Nah, kasih ya angka. Angka sekarang. Angka sekarang sama dengan nah, Oke, Asmi. Oke, nanti kalau kamu tanya, Asmi bisa tanya lewat WA ya. Soalnya aku nggak bisa lihat layar kamu. Agak down soalnya. Oke. Bener ya Rindra ya itu ya. Terus habis itu kan lanjut nomor 4 aja, pencet. Lanjut aja nomor 4 aja. Itu emang nggak ada auto checknya ya. Emang nggak bisa dicek. Nanti yang bingung tanya ini ya.
Oke. Oke, kalau ada yang bingung tanyain ya. Oke. Kak, gimana Kak nomor 4? Nomor 4. Sebentar, ini siapa? Yasid ya? Ya gitu. Oh ya. Habis print itu udah bener, Yasid. Kamu sekarang bikin if. If nomor balapan 1, dia akan ngapain? Dia akan partisipannya akan ditambah. Partisipan 1 akan ditambah. If nomor balapan sama dengan 2 kali 1,2. Nah, sekarang dia partisipan balapan satunya tambah sama dengan 1. Print nggak atau nggak usah? Nggak usah. Tambah sama dengan 1. Nah, sekarang bikin else buat yang kedua. Ini Kak. Bentar. Iya benar. Habis itu baru bikin print tadi. Print yang itu loh. Partisipan balapan 1 adalah print partisipan balapan 1. Nah, itu adalah oke gitu ya. Oke, Jonathan. Oh, Jonathan, coba boleh lihat nomor 5 kamu dulu. Coba lihat ya. Oke, nomor 4 kamu. Nomor 4-nya dulu, lihat. Oke, coba klik nomor 4 kamu dulu, Jonathan. Oh, ini sorry, ini nomor 4 ya. Oke. Nomor 3 kamu. Oke, ini benar. Oke, ini juga bener sih. Oke, udah Jonathan, lanjut aja nomor 5. Sip. Oke, Alisa. Oke, aku tadi udah lihat sih. Udah bisa. Chatmail, oke. Udah oke juga. Oke. Kayak nomor 4-nya gimana lagi, Kak? Nomor 5-nya gimana lagi ya? Oh, if sama else tuh sejajar sama print. Cuma salahnya di situ doang. Nah, jadi if sama else tuh sejajar sama print. Jadi itu di tab semua tuh dari nomor 9 sampai 14 ke bawah di tab semua. Nah, yang partisipannya otomatis juga di tab dong. Nah, itu juga printnya juga di tab. Dah, masalahnya di situ doang, Averos. Coba Rendra punya, mau lihat. Yang kamu tanyain nomor berapa? Oh, nomor 5. Nomor 5 itu ada di catatan yang WA. Catatan yang tak kasih di WA yang atas. Nah, itu sama kayak itu. Cuma kata-katanya diganti. Kak. Oh, halo Asmi. Oke, tadi disconnect ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Coba sini. Ini. Iya, bener. Ini udah benar. Udah. Tapi gak bisa ini. Di reload dulu coba.
nggak di reload dulu browsernya. Kayaknya dia ngehang tuh. Jangan di reset, reload aja. Nah, oke. Dia kayak ngelok gitu loh kalau internetnya drop. Oke. Oh, ngulangi ya, import Rendin. Nah, ini ngulangi. Nah, itu tadi kamu benerin lagi ya. Oh, ulang. Oke. Oke. Sama dengan if-nya sama dengan berapa kali? Oke, itu dulu boleh. Oke, coba Asmi. Kamu play. Udah bener tuh. Udah. Oke, langsung aja klik nomor 4. Klik nomor 4 itu aja di atas. Oh, Atau skip this level itu boleh. Nah, itu juga boleh. Oke, sip. Nah, ini yang aku jelasin tadi ya. Yang nomor 4. Bikin rendinnya dulu, habis itu print. Nah, itu jangan diubah. Tinggal kerjain dari nomor 7 aja. Bikin rendin, habis itu if. Nah, yang ngerjain nomor 5 itu bingung caranya gimana. Lihat catatan yang upgrade di WA, catatan yang atas. Yang nomor 5 ya. Nah, ini kalau ini Asmi aku kasih tahu ya. Jadi nomor balapan itu kamu bikin nomor balapan dulu, variabel, nggak pakai spasi. Tulis saja nomor di balapan. mananya? Di situnya, bener di situ. Di sini. Di sini. Di situ bener. Nomor balapan. Pakai ini ya? Underscore balapan. Nih. Kurung buka. Sama dengan dulu. Sama dengan rendin. Nah, sebelum kurung buka ada namanya rendin. Rendin dulu baru kurung buka. Benar. Rendin. Kurung buka. Nah, oke. Habis itu angkanya berapa sama berapa, Nak? Asmi? Coba di soal. 1,2. 1,2, pintar. Habis itu bawahnya print dulu. Print apa? Nah, itu kamu lihat soalnya ya. Dia habis mencetak apa? Bawahnya. Habis kamu masukkan nomor balapan. Itu udah ada. Habis itu coba buka soalnya. Dia akan mencetak apa? Coba buka soalnya aja. Di situ dia akan mencetak itu nomor Anda adalah itu loh. Habis kamu masukkan dia akan mencetak nomor. Ditulis itu ya. Nomor Anda adalah nomor balapan. Itu. Oke, sip.
koma nomor balapan. Udah. Oke. Nomor berapa? Ini pakai if gak sih, Kak? Iya benar, pintar. If nomor balapan, nomor balapan benar. Jika nomor balapan sama dengan 2 kali, Mau nanya Kak. ya gimana Rendra? Ini kalau udah gimana? Udah, coba lihat nomor 5-mu. Ya Kak. Nomor 5-mu udah, coba 1, lihat. 2, 3, 4, 5. Coba lihat nomor 5-mu. Ini masih sesat, masih gak bener Kak. Oh, beda. Disesuaikan sama itu. Disesuaikan sama itu dulu dong. Agak beda ya, sesuaiin sama ini. Sama Ini ya, Kak? banyaknya anggota tim 1, banyaknya anggota tim 2 gitu. Jadi inputnya 2, bener kayak punyanya Elisa. Coba Elisa, nomor 5 kamu udah. Kayak punyanya Yaset nih ya, bener nih. Coba Veros, coba lihat nomor 5 kamu. Nah ini bener nih, punyanya Averos tuh. Averos. Gitu. Ya, pintar gitu, Asmi. Ini terus gimana, Kak? Plus sama dengan 1. Tambah sama dengan 1 ya. Nih. Nomor 5 nih kayak gini. Tambah sama dengan 1. Bukan sama dengan 2 kali, tapi tambah sama dengan. Satu. Habis itu bawahnya else. Banyak sejajar. Else. Iya. Sebenarnya itu nggak perlu kamu tambahin ya Sid, itu nggak perlu kamu tambahin ya itu ya. Jadi perjumlahannya baris nomor 5 itu kamu hapus, nggak pakai total tuh sebenarnya. Oke Kak. Nah terus caranya variabelnya ini juga diganti, ini grup 1, ini grup 2 yang random itu. Itu ya yang nggak apa-apa itu oh itu kalau kayak gitu anggota tim 1, anggota tim 2 gitu aja. Grup 1. Ini benar gak, Kak? Bentar. Iya benar. Iya benar. Sekarang tinggal bikin printnya ya, Asmi ya. Sip. Tinggal bikin printnya. Kalau udah kayak gini gimana, Kak? Nah, totalnya itu kamu ganti, yang atas kamu ganti grup 1, yang bawah kamu ganti grup 2. Nah, udah bener itu. Underscore. Bawah juga. Printnya sejajar sama ini, sama else. Nah, print apa? Kata-katanya apa? Buka soal ya, aku lupa kata-katanya. Yang nomor ini ada dua. Itu partisipan balapan 1 adalah print kolom buka. Itu ada 2 jawaban ya Elisa ya. Elisa sama Jonathan. Itu ada 2 jawaban. Nah bener ada 2 jawaban. Partisipan. Habis ini 5 menit lagi balik ke kelas ya. Habis punya Asmi selesai ya. Partisipan. Spasi.
jawaban spasi 1 adalah titik 2. Nah, habis tanda petik koma apa? Partisipan balapan 1. Yang bawah buat yang kedua itu kamu kopas aja. Sekarang yang bawah diganti angkanya jadi 2 gitu aja. Nah itu bener ya, bener ya Zatnial ya itu ya, perenang. Pes. Bukan kopi, pes kayaknya. Oh nggak bisa, tadi harusnya di copy paste dulu. Ya udah nulis lagi nggak apa-apa, Asmi. Kak, ini ada beneran. Oh iya ini benar Zatnial, benar. Oh iya nomor ini tak kasih jawabannya ya. Nih. Kan bingung kan ya nomor bintang 1 kan. Nih jawabannya ini ya. Coba lihat jawabanku, lihat layar aku jawabannya. Alisa coba lihat layar aku. Ya. Koma. Terus tanda petik koma. Nah. Oke, bagus. Asmi ya, bener ya. Coba play dulu. Oke. Nah, nomor 5 nanti kerjain di rumah aja ya, Asmi ya. Caranya kayak soal yang aku kirimkan di nomor ini. Oke, yuk kita kembali ke kelas dulu yuk. Yuk. Kita balik ke kelas dulu. Nah, itu bener ya, Rendra ya. Oke, itu save dulu Rendra, kamu klik play aja buat save. Nah, oke, itu udah nge-save tuh. Oke. Kita balik ke kelas dulu. Oke, stop share screen dulu. Gimana teman-teman? Sulit nggak? Zatnial balik share screen dulu. Yasin. Gimana? Sulit nggak? Lumayan mudah lah. Lumayan mudah ya, malahan ya. Ini itu dikit kayak gitu. Ini soalnya yang mudah sih. Bukan ini. Kalau materinya emang sulit, tapi soalnya mudah, bener nggak? Setuju nggak? Iya. Oke. Nanti lanjutkan. Lanjut. Nah. Oh iya, di tempat aku nggak ada istirahat, sorry ya. Walaupun tapi kalian boleh santai sih sambil makan, sambil minum, it's okay. Aku nggak pernah larang. Buat kalian minum, istirahat atau apapun, aku juga nggak pernah larang. Sambil minum nggak apa-apa, sambil ngemil nggak apa-apa. Bikin santai aja. Oke. Modul time. Kalian pernah ini nggak sih? Bayangin, kalian tahu stopwatch nggak? Stopwatch. Stopwatch ya? Itu kayak jam ilmu itu bukan sih? Bener. Buat lari itu loh. Kalau kamu lari dikasih stopwatch, atau olahraga kasih stopwatch. Atau kalian tahu ini nggak? Iya. Kalian tahu website, dan website itu punya waktu ini, waktu sekarang. WIB. Nah, kayak gini loh. Dia website, tapi di dalam website ini ada waktu secara live gini loh. Kok bisa sih? Kayak gini programnya gimana? Nah, ini yang akan kita program, teman-teman. Kok bisa dia websitenya ada jamnya? Ini sebenarnya bisa kita program loh.
Oke, kita akan membuat yang seperti ini, teman-teman. Oke, asik nih materinya. Ini materinya gampang asik. Modul time. Time itu apa bahasa Indonesianya? Waktu, Kak. Waktu. Di sini ada studi case, ada kasus bahwa kita harus membuat sebuah stopwatch dan kita harus membuat gimana sih cara menambahin jam di dalam program kita. Ini stopwatch nih. Jadi kalau kalian tekan 1 itu waktunya berjalan. Kalau tekan 0 waktunya berhenti. Ini kan stopwatch, bener nggak? Kalian menekan 1 sama 0 itu jaraknya 2.73 detik. Nah, ini kita membuat library yang namanya time. Modul time itu mengandung alat-alat untuk bekerja hal yang berhubungan dengan waktu. Nah, ini time itu untuk memanggil waktu sekarang, mengembalikan banyaknya detik setelah mulainya zaman. Ini time itu mengembalikan waktu sekarang. Jadi untuk sistem itu dia Januari tanggal 1 tahun 1970. Nah, itu untuk mengambil waktu sekarang kita pakai time. Lalu sleep itu dia untuk menghentikan waktu, atau ada kayak istilahnya wait itu loh. Ada jedanya untuk memberikan jeda selama beberapa detik. Gitu. Itu namanya sleep. Atau round. Round itu membulatkan angka ke banyaknya digit setelah titik desimal. Jadi itu membulatkan sebuah waktu. Nanti aku kasih tahu caranya. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari modul waktu. Ini aku fotoin ke kalian ya. Nah, kita di sini memprogram apa? From time import. Ini gunanya untuk apa? Mengambil sebuah modul. Nah, start time. Nah, ini akan menghitung waktu. Print start. Nah, ini akan mencetak waktu yang udah berjalan dari titik awal sampai sekarang. Oke ya. Bentar, aku mute dulu ya. Nah, oke. Ini untuk memprogram dari waktu awal sampai sekarang. Ini dalam beberapa detik. Lanjut, sleep 5. Ini dia gunanya apa? Sleep 5. 5 itu 5 apa sih? Selama 5 menghentikan program selama 5 detik. Ya, 5 detik itu program kayak akan nge-freeze gitu. Nanti aku kasih tahu. Kayak menghitung mundur roket itu loh. Tapi menghitung mundur roket NASA nggak? Menghitung roket mundur nggak? Tahu nggak? Menghitung mundur roket. 10, 9, 8. Itu kan ada jedanya 1 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tahun baru juga itu loh. Nah, itu pakai kayak gini, sleep. Terus akhir time. Nah, biasanya ini untuk menghitung lamanya program berjalan dan ini membulatkan untuk membuat stopwatch. Oke, lanjut. Nah, caranya membuat stopwatch itu gimana sih, Kak? Nah, caranya membuat stopwatch ini aku kasih tahu ke kalian ya caranya ya. Ini aku jelasin rumusnya. Membuat stopwatch itu kayak gimana? Jadi kita di sini harus tulis yang namanya modul. Modul ini harus selalu kita tulis. Modul from time import bintang boleh, from time import time juga boleh. Nah, kalau ini kamu suruh memasukkan dulu, kamu memasukkan 1 atau 0. Kalau kamu masukkan 0 itu apa artinya? Well, stopwatch tanda seru sama dengan 0. Berarti kalau kamu masukkan 0, apa yang terjadi? Programnya berhenti. Nah, kalau kamu masukkan 1 start time. Nah, aku tadi udah jelasin start time itu apa? Waktunya akan berjalan. Nah, ini kalau kamu masukkan 1 itu waktunya akan berjalan. Nah, kalau kamu masukkan 0 waktunya akan apa? Berhenti. Nah, udah, kita akhirnya harus juga dikasih time. Lalu totalnya apa? Waktu berjalan, waktu akhirnya kan waktunya kapan?
dikurangi waktu berjalan. Dikurangi waktu berjalan. Maka itu udah ada total. Nah, ron ini untuk menyederhanakan. Menyederhanakan waktu totalnya berapa detik? 2.73 detik. Kalau nggak disederhanakan nanti kayak gini. Kita coba ya. Nah, kita suruh 1 itu untuk memutar stopwatch, untuk stopwatchnya supaya berjalan, dan 0 itu stopwatchnya supaya berhenti. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Bisa dipahami nggak? 1 itu untuk memulai, 0 itu untuk berhenti. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Nah, rumusnya menghitung stopwatch itu apa? Waktu akhir itu kan waktu yang udah berjalan dikurangi waktu dari awal kita memencet. Nah, terbentuklah total waktu atau total waktu yang kita start dan end itu berapa? Kita coba ya. 1. Aku tungguin 5 detik deh. 1 2 3 4 5. Aku kasih 0, aku enter. Nah, total waktu 5,16 detik. Kok bisa gitu? Karena kita akan mengurangi dari waktu akhir yang aku memencet 0 dikurangi waktu ketika aku memencet angka 1 gitu. Jadi totalnya dapat 5.16 detik. Ini pakai ron ya. Kalau nggak pakai ron kayak gimana, Kak? Nah, kalau nggak pakai ron dia jadinya banyak banget. Nah, ini nggak bisa. Right. Misalnya ini aku kasih aja total gini. Nah, dia angkanya banyak banget jadinya. Nah, 1, aku tunggu 5 detik, aku kasih 0. Nah, dia angkanya jadi 5, detik. Sebenarnya kan 5,3 detik aja, ya kan? Jadinya banyak. Makanya dari itu aku kasih ron ini gunanya untuk menyederhanakan jadi berapa? Jadi 2 titik aja. 1, aku tunggu 5 detik. 0. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa, Kak. Oke, ini ya. Ini gunanya untuk menjalankan waktu. Ini untuk men-stop waktu. Lanjut. Nah, ini stopwatch. Kalian pernah ini nggak sih? Tahu permainan catur nggak? Tahu, Kak. Permainan catur yang turnamen. Tahu, Kak. Itu kan di waktu nih. Benar kan? Dikasih waktu kan? Gantian-gantian kan? Iya, benar. Kalau kalian tahu yang terkenal yang nggak pernah kalah itu siapa? Pemain catur yang paling terkenal? Siapa sih ya? Siapa aku? Orang Rusia dia. Lupa aku. Oh, nggak tahu, cuman bisa main atau aja. Nah, gitu, teman-teman. Ini caranya itu gimana? Caranya ya kayak yang kita program tadi. Jadi, ketika kita masukkan, ini kan waktu awal itu berapa? Waktu awalnya itu berapa? Ada yang tahu nggak? Waktu awalnya itu berapa? Pemain diberikan waktu berapa? Berapa menit? 30 menit. 30 menit. Jadi waktu awal 30 menit. Nah, kalau kalian tambahkan sesuatu, jadi gerakan Anda, nanti gerakan kamu masukkan di sini. Ini waktunya dikurangi waktu yang sekarang. Jadi waktu yang berjalan nanti akan sisa. Misalnya 29 menit. Nah, kamu tambah gerakan lagi, dia akan berkurang terus waktunya. Jadi dari 30 menit si pemain caturnya berjalan atau melakukan gerakan, dia akan berkurang. Lalu pemain catur itu akan melakukan gerakan lagi, dia akan berkurang lagi. Akan berkurang lagi sampai pada akhirnya dia
waktunya habis itu nggak boleh ada gerakan lagi gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Oke, ini jadi konsepnya aja kalian perhatikan, pahami. Ini aku kirim di WA kalian. Oke, aku akan kirim aja di WA kalian. Sekarang kita akan langsung aja mengerjakan di soal. Go ahead di waktu ini. Go ahead waktu. Oke. Nomor 1 ini aku kasih tahu jawabannya ya. Ini modul, time, random, random, dan time. Oke, itu ya. Ini answer. Nomor 2 kita lewati. Nomor 3, yuk benerin bug. Nah ini yang tadi sih. Ini nggak perlu kita bahas ya. Karena ini udah ada tadi. Udah kita bahas. Lanjutkan aja. Nah, ini lanjutkan aja. Oke, stopwatch gak usah kita bahas. Nomor 5, ini gak usah kita bahas semua. Oke, gak ada yang perlu kita bahas teman-teman. Nomor 3 sama 4 ini udah aku bahas semua di awal tadi. Oke, kita kerjakan aja teman-teman. Go ahead yang waktu. Aku akan stop share screen dulu. Kalian kerjakan semuanya share screen ya. Untuk soal-soal udah ada di catatan semua. Nanti kalian tinggal di adjust aja. Oke. Nah, nomor 1 aku kasih jawabannya. Oke, semuanya share screen ya. Oke, itu modul time sama random. Oke. Nah, yang nomor 3 itu udah aku bahas di awal tadi ya, presentasi ya. Nah, itu tinggal kalian lihat aja dari catatan yang aku kirim.
Nomor 3 bingung nggak? Oke, Asmi, nomor 3 lihat di catatan yang aku kirim ya di WA. Udah. Coba sini. Kok ada gerakan juga? Gerakan itu kamu ganti is not defined. Oh, kamu tulis dulu di baris nomor 2 itu. Gerakan sama dengan tanda petik. Atas sendiri, baris nomor 2 ya. Halo Asmi. Nah, itu baris nomor 2. Gerakan sama dengan tanda petik. Atau cek. Dengar nggak? Halo? Kak, dengar. Oke, gerak AA sama dengan tanda petik. Dah, oke. Kak, nomor 4 itu ada di jam tadi ya, Kak? Iya benar, ada di WA. Nomor yang 4. Iya, nomor 4 ada yang di WA, nomor bawah, yang bawah. Persis kan? Nomor 4 tadi persis yang kita bahas. Oke. Oke, good Elisa. Langsung lanjut aja ke nomor 4. Nah, iya benar kan? Persis kan dengan yang kita bahas. Nah, nomor 5 nanti kita bahas bareng-bareng ya kalau waktunya cukup ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa.
Oke, 3 menit lagi kita balik ke kelas ya. Kak, ini nomor 5 gini. Atau gimana? Nomor 5? Mm-mm. Iya bener, emang bener gitu. Oh gini. Jadi emang dia kayak bikin roket gitu. Tapi enggak, itu harus dikerjain dulu. Kayak gimana caranya? Oh. Oke, yuk. Udah pada selesai belum? Yang nomor 4. Saya udah, Kak. Oke, nomor 4 nanti bisa kalian selesaikan lagi ya. Kembali ke kelas, Kak. Yuk, balik ke kelas dulu yuk. Itu nanti kalian kerjakan aja. Yang lift barusan siapa? Jadniel ya, lift ya. Oke, nomor 5 itu coba lihat layar aku. Ini ya nomor 5. Jadi kamu bikin import sleep, ini belum diajarin sih. Counter max banyak. Jadi itu kamu input dulu, masukkan banyaknya detik. Habis itu counter sama dengan max banyak. While counter lebih dari 0, ini aku kasih aja deh. Nomor 5 ini. Nah, oke, coba kalian. Nah, ini aku masukkan 5. Jadi dia akan menghitung mundur. Kenapa bisa menghitung mundur? Karena dia menggunakan counter kurangi 1 sama sleep. Gitu. Sampai dia di angka 0. Oke, gitu teman-teman. Yuk, kita balik ke kelas dulu yuk. Oke, hari ini gimana teman-teman? Sulit nggak? Sulit time. Sulit. Sulit? Enggak. Enggak terlalu Sulitnya ya. kayaknya 1,5. Sulit di materi iya sih. Tapi kalau soal hari ini malah paling gampang menurut aku. Yang gampang lah soalnya. Kalau menurut kalian gimana? Afiras gimana menurut kamu? Gampang, saya copy paste dari presentasi. Oke, gampang ya jadi ya. Oke, itu ya.
Average ya. Jadi hari ini semuanya kita belajar random itu untuk menghitung random. Random itu menghitung angka secara acak, dan time itu untuk menghitung apa? Untuk memunculkan suatu waktu. Bener nggak? Oke, teman-teman, gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya? Tidak. Yang lain? Oke, teman-teman, kita jumpa lagi minggu depan ya. Thank you udah join. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Oke, thank you. Dadah.